ketiga, membahas tentang tema dan jenis artikel. Tema artikel adalah tugas akhir mahasiswa yang terbentuk dalam artikel ilmiah sesuai dengan core keilmuan atau bidang jurusan masing-masing. Jenis artikel ilmiah dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, itu artikel penelitian kualitatif. Moleong 2 tahun 2005 menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memuat hasil penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti. Kemudian, tujuan penelitian menurut Kriyantono adalah menjelaskan fenomena-fenomena sedalamnya dengan cara mengumpulkan data sedalam-dalamnya pada subjek yang diteliti. Kemudian, jenis penelitian kualitatif ini digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, itu desain penelitian etnografi. Yang kedua, desain studi kasus. Yang ketiga, desain penelitian sejarah. Dan yang keempat, yaitu desain penelitian analisis isi. Kemudian ada pengertian artikel penelitian kuantitatif, yaitu penelitian ini memuat hasil penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengembalian sampel ini dilakukan secara random, mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Yang ketiga, yaitu artikel penelitian pengembangan atau R&D. Penelitian ini memuat hasil penelitian yang dapat menjadi penghubung atau pemutus kesenjangan antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. Kemudian, penelitian ini sering diartikan sebagai suatu proses untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Dan yang terakhir adalah artikel penelitian studi pustaka, yaitu memuat hasil penelitian yang berdasarkan telaah pustaka maupun kajian teori dari suatu bidang dan rangkuman, baik itu buku maupun hasil penelitian yang telah dipublikasikan. Kemudian, macam-macam studi pustaka ini diantaranya yaitu literatur review dan meta-analisis. Bab 4. Sistematika penulisan artikel. Sistematika penulisan artikel terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian substansi atau inti, bagian akhir. Bagian awal terdiri dari sampul atau cover artikel, halaman sampul, sampul luar dan sampul dalam, kemudian judul artikel, anak judul dan anak judul diketik dengan huruf miring jika judul tersebut menggunakan kata atau ungkapan bahasa daerah dan bahasa asing. Halaman pernyataan orisinalitas menyatakan bahwa artikel yang ditulis merupakan hasil karya ilmiah orisinal penulis, tidak mengandung materi yang telah dipublikasikan oleh orang lain, kecuali ada referensi yang dikutip dalam teks. Kemudian halaman persetujuan dan halaman pengesahan. F. Moto. Moto harus sesuai atau relevan dengan topik penelitian artikel. Moto dapat berupa ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, atau kata-kata bijak. Moto diketik dengan huruf Times New Roman ukuran 12. Moto dengan bahasa asing harus menyertakan terjemahan di bagian bawahnya. G. Persembahan. Persembahan ditujukan kepada kedua orang tua, kerabat dekat, dan juga orang yang berjasa dalam penyelesaian studi. Kata persembahan diketik dengan huruf besar atau kapital dan berada di tengah-tengah tanpa disertai oleh tanda apapun. H. Riwayat hidup. Memuat nama, tempat, dan tanggal lahir, nama orang tua, riwayat pendidikan, dan organisasi, serta prestasi akademik dan non-akademik yang telah dicapai, jika ada. I. Kata pengantar. Judul kata pengantar diketik dengan huruf besar dan berada di tengah-tengah kertas tanpa tanda apapun. Ungkapan terima kasih diutarakan secara wajar atau tidak berlebihan, dan tidak perlu ada permintaan maaf atas kekurangan atau kesalahan yang ada dalam artikel. Kata pengantar berisi ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian studi dan artikel. J. Daftar isi. Kata daftar isi diketik dengan huruf besar atau kapital dan berada di tengah-tengah kertas tanpa tanda apapun. Penulisan judul-judul ditulis mulai dari margin sebelah kiri 4 spasi di bawah judul daftar isi. K. Daftar tabel jika ada. Kata daftar tabel diketik tanpa tanda kutip dengan huruf besar dan berada di tengah-tengah. Daftar tabel ditulis dengan kata-kata yang sama dengan yang ditulis dalam artikel. Penulisan isi daftar tabel ditulis dengan spasi tunggal kecuali pemisahan antar bab diketik dengan spasi ganda. Nomor tabel ditulis dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. 2 ketukan sesudah kata daftar tabel. L. Daftar gambar jika ada. Kata daftar gambar diketik tanpa tanda kutip dengan huruf besar dan berada di tengah-tengah kertas. Gambar berupa grafik dan foto yang terdapat dalam tulisan diberi keterangan di bawah grafik dan foto tersebut. Sedangkan gambar berupa foto hasil pemotretan boleh diletakkan pada bagian lampiran. Bagian substansi atau inti. A. Ketentuan penulisan. 1. Bagian substansi atau inti artikel memuat komponen-komponen sebagaimana tercantum dalam daftar isi. 2. Awal kata terdaftar dalam subjudul diketik dengan huruf besar, kecuali kata penghubung dimulai dengan spasi ganda di bawah judul bab.
B. Sistematika penulisan bagian substansi atau inti artikel disesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan. 1. Artikel penelitian sistematika penulisan artikel penelitian secara umum yaitu pada bagian awal terdapat judul penelitian, informasi penulis, abstrak, dan kata kunci. Kemudian pada bagian isi artikel terdapat pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan. Lalu pada bagian akhir terdapat kesimpulan, rekomendasi, kontribusi penulis, dan daftar rujukan. C. Penjelasan operasional, yaitu isi atau komponen dari setiap bab artikel. Dalam definisi operasionalnya terdapat 1. Judul penelitian, baik bersifat ringkas, informatif, dan deskriptif, menggambarkan isi tulisan yang mengandung konsep atau hubungan antara konsep. 2. Informasi penulis, meliputi nama, afiliasi, serta alamat email. Yang ketiga itu abstrak, berisi permasalahan pokok, alasan pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan hasil pemikiran. Abstrak diketik dengan huruf besar atau kapital yang berada di tengah-tengah kertas tanpa tanda kutip. B. Abstrak bertujuan memberikan informasi kepada pembaca tentang gambaran singkat isi tulisan. C. Abstrak diketik dengan satu spasi singkat padat yang berisi tentang uraian singkat masalah penelitian, teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. D. Abstrak ditulis dengan 2 bahasa, Indonesia dan Inggris, masing-masing 1 paragraf dan tidak lebih 200 kata untuk di setiap paragrafnya. Yang keempat yaitu kata kunci. Kata kunci adalah kata atau istilah yang paling mempengaruhi dan menentukan, mengandung pengertian suatu konsep, mengandung cukup pengertian untuk menyusun indeks atau membantu penelusuran. Baik, saya bagian nomor 5 tentang pendahuluan. Pendahuluan adalah sebuah uraian tentang masalah yang menjadi dasar dilakukannya sebuah penelitian. Dengan kata lain, pendahuluan berisi penjelasan tentang bagaimana seorang peneliti mengambil keputusan untuk melakukan penelitian dengan topik yang sudah ada dalam judul penelitian. Yang keenam, metode penelitian. Metode penelitian adalah penjelasan tentang teknik atau cara yang digunakan dalam melakukan penelitian. Yang ketujuh, hasil pembahasan, menjelaskan analisis data penelitian yang sudah terorganisasi dengan baik. Yang kedelapan, kesimpulan, menjelaskan pernyataan singkat peneliti tentang hasil penelitian berdasarkan pada analisis data dan temuan penelitian, seperti konsep-konsep dan teori-teori yang sesuai dengan fokus dan subfokus penelitian. Yang kesembilan, rekomendasi. Rekomendasi menjelaskan tentang saran-saran praktis dan teoritis, seperti penelitian, lanjutan, dan implementasi temuan penelitian tersebut dalam pemecahan masalah praktis. Bagian akhir. Bagian akhir dari artikel memuat pertanggungjawaban atas bukti-bukti teoritis atau konsep-konsep serta bukti-bukti proses penelitian yang telah dilakukan penelitian. Bagian ini meliputi daftar rujukan. Setiap artikel harus mencantumkan daftar rujukan dalam penulisan artikel. Daftar rujukan dikelompokkan berdasarkan buku, jurnal, dan hasil penelitian, artikel majalah, wawancara, dan sumber online. Jumlah daftar rujukan dari jurnal ilmiah yang relevan wajib memenuhi 80% dari total seluruh rujukan yang digunakan baik dalam proposal artikel maupun full artikel. Daftar rujukan merupakan satu kesatuan tubuh artikel sehingga harus diberi nomor halaman. D. Lampiran. Lampiran berisi dokumen-dokumen pendukung yang digunakan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. B. Contoh penulisan artikel ilmiah. Secara garis besar, contoh penulisan artikel ilmiah terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian substansi atau inti, dan bagian akhir. Bagian awal artikel terdiri dari judul. Judul meliputi tugas, mempresentasikan atau menunjukkan kandungan isi artikel, informasi dan mengandung informasi dari temuan isi artikel, mencerminkan aspek kebaruan dari variabel riset yang dipilih, tidak perlu memunculkan objek penelitian, tidak lebih dari 8-14 kata. Nah, berikut contoh-contoh jurnal yang dapat dijadikan rujukan. Yang pertama ada Jurnal Studi Islamika. Selanjutnya ada Jurnal Samarah, ada Jurnal Ihkam, ada Jurnal Cakrawala Pendidikan. Udah cukup. B. Ada informasi penulis. Pertama ada nama penulis tanpa gelar, kedua ada institusi penulis, ketiga ada email aktif penulis. Penulis pertama dan anggota. Contoh penulis informasi penulis. Penulis pertama, penulis berikutnya, penulis terakhir. Nama lengkap setiap penulis dipisah dengan tanda koma. Yang pertama institusi penulis pertama, kedua ada institusi penulis berikutnya, ketiga ada institusi penulis terakhir. C. Ada abstrak. Abstrak dalam suatu artikel harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Terdiri dari 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Khusus untuk artikel bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab, Indonesia, dan Inggris. Bahasa Arab, abstrak harus berisi latar belakang, tujuan penelitian atau kajian, metode penelitian atau kajian, temuan hasil penelitian atau kajian, simpulan implikasi bagian pengetahuan. Temuan hasil penelitian atau kajian, simpulan implikasi bagian pengetahuan, tidak diperkenankan bagian
Bagian pengutian atau sitasi pada abstrak. Tidak lebih dari 200 kata masing-masing jenis bahasa Indonesia, Inggris maupun Arab. C. Abstrak. Abstrak dalam suatu artikel harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, abstrak terdiri dari dua bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Yang kedua, khusus untuk artikel berbahasa Arab menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Yang ketiga, abstrak terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian atau kajian, metode penelitian atau kajian, temuan hasil penelitian atau kajian, simpulan, implikasi bagi pengetahuan. Yang keempat, tidak diperkenankan penghentian atau situasi pada abstrak. Yang kelima, tidak lebih dari 200 kata masing-masing jenis bahasa, baik Indonesia, Inggris, dan Arab. Berikut contoh abstrak. Nama jurnal, Jurnal Studi Islamic. Abstrak jurnal, artikel ini mengkaji pendidikan Islam tradisional saat ini di Indonesia, yang mana dikenal sebagai pesantren. Menyusul disahkannya RUU Pesantren oleh Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat pada September 2019. Contoh jurnal selanjutnya itu Jurnal Samarah atau Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Cegah perkawinan anak dengan meningkatkan pendidikan di Nusa Tenggara Barat melalui hubungan Sister of Pervoice dengan Kujawsko atau Pomorskaya, Polandia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam mencegah perkawinan anak dengan menjalin hubungan luar negeri dengan negara lain di bidang pendidikan. Dalam hal ini, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kujawsko Pomorskaya, Polandia, hubungan luar negeri ini dilakukan NTB sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dengan negara dengan kualitas pendidikan yang sangat baik, yaitu Polandia. Metode penelitian ini bersifat deskriptif, kualitatif, dengan konsep sister pervoice dan konsep paradiplomasi yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan hubungan luar negeri dengan negara lain. Contoh jurnal selanjutnya itu Jurnal Al-Jamiah to Islamic Writing in Southeast Asia. Kitab Jawi and Kitab Kuning with reference to the words of Daud Al-Fatani dan Nawawi Al-Batani. Artikel ini membahas dua kitab kuning berbahasa Melayu Jawa dan Arab di Asia Tenggara yang merupakan karya Daud Al-Fatani dan Nawawi Al-Batani. Daud Al-Fatani menulis dalam bahasa Melayu, sedangkan Nawawi menulis kitab dalam bahasa Arab. Meskipun keduanya sama-sama belajar agama di Mekah, dua kitab ini berkontribusi dalam formasi pembentukan pengetahuan keislaman Muslim di Asia Tenggara, dan kedua orang tersebut menjadi pembimbing kemunculan dinamika intelektual di pantai dan Jawa abad 19. Kata kunci penulisan kata kunci harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, spesifik dan menggambarkan isi artikel. Kedua, satu kata kunci boleh terdiri dari satu kata atau lebih. Hindari kata-kata kunci yang masih terlalu umum. Keempat, merupakan esensi dari artikel yang dibuat. Kelima, jumlah kata kunci maksimal 5, minimal 3 kata kunci. Bagian isi artikel. A. Latar belakang. Mencakup 1. Menggunakan prinsip triangle. 2. Uraian pendahuluan yang umum dan singkat. 3. Penegasan pentingnya penelitian. Keempat, menguraikan state of art. Yang kelima, menguraikan grab analisis atau penataan perbedaan penelitian yang sedang dilakukan. Nomor 6, uraian maksud dan tujuan arti artikel. Ada suatu bagan segitiga. Yang pertama, isu umum dalam ilmu teori dan konsep. Kedua, isu khusus yang merupakan bagian isi umum dan menjadi topik penelitian. Ketiga, penelitian yang sudah dilakukan dari isu khusus atau rujukan. Yang keempat, fakta sebuah masalah. Yang kelima, alasan dan kegunaan. Dan keenam, tujuan penelitian. Kemudian B, penelitian. Metode penelitian harus bersifat operasional, bukan sekedar definisi atau penjelasan secara normatif. Metode penelitian memuat di antaranya 1. Informasi tentang jenis dan sifat penelitian. Yang kedua, pendekatan penelitian. Yang ketiga, sumber data. Yang keempat, teknis pengumpulan data. Dan yang terakhir adalah analisa data. C. Hasil dan pembahasan. Uraian pembahasan dalam penulisan artikel jurnal setidaknya harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, menyimpulkan hasil temuan. Kedua, membahas hasil temuan. Yang ketiga, memaparkan kebaruan dari hasil temuan. Yang keempat, membandingkan dengan penelitian lain atau teori lain dan menyimpulkan. 5. Menjelaskan signifikasi temuan terhadap konsep atau teori. 3. Bagian akhir. A. Kesimpulan. Kesimpulan menguraikan hal-hal berikut. Yang pertama, menjawab permasalahan atau tujuan penelitian. Yang kedua, diuraikan secara logis dan jujur berdasarkan fakta yang diperoleh. 3. Membuat implikasi atau saran. 4. Dituliskan dalam bentuk paragraf, bukan dalam bentuk item list atau numbering. Kemudian B. Kontribusi autor. Jika penulis lebih dari satu, harus diuraikan kontribusi atau peran masing-masing penulis dalam membuat artikel atau penelitian. C. Daftar rujukan, bibliografi, atau sumber acuan. Sumber acuan yang digunakan dalam menulis artikel harus memperhatikan rasio atau perbandingan antara literatur primer berbanding dengan literatur lainnya. Berikut ketentuan dengan menggunakan sumber acuan harus memperhatikan hal-hal ini. A. Nisbah sumber acuan primer berbanding sumber lainnya dengan presentasi 80% berbanding 20%. B. Sumber acuan primer yang berupa jurnal ilmiah hendaknya berasal dari jurnal yang terakreditasi SINTA. C. Hendaknya memperhatikan derajat kemutakhiran sumber, yaitu dalam jangka waktu 5-10 tahun terakhir. D. Jumlah minimal sumber acuan dalam penulisan artikel adalah 25 dengan memperhatikan ketentuan pada huruf A. E. Wajib menggunakan tool reference, baik Mendeley atau Zotero.